Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dia Ayu Fitriani dari Divisi Hilirisasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Bakti Kencana. Pertama-tama, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan tata cara pencatatan hak cipta di Universitas Bakti Kencana. Sebagai contoh, di sini saya akan mencontohkan terkait dengan link pencatatan hak cipta dosen Fakultas Ilmu Kesehatan. Pertama-tama yang perlu Bapak Ibu untuk isikan di link adalah terkait dengan alamat email, di mana untuk alamat email ini wajib menulis semua alamat email pencipta. Contohnya adalah bisa menggunakan email dari BKU dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada pengisian nama lengkap dan gelar. Untuk nama lengkap dan gelar ini cukup perwakilan saja, dikarenakan untuk mengantisipasi adanya kesalahan nama di sertifikat, dan untuk biaya perbaikan nama ini ada di luar tanggung jawab dari Divisi Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, Bapak Ibu diharapkan untuk mengisikan nomor NIDN, nomor handphone atau WhatsApp, dan selanjutnya dikarenakan ini saya menggunakan contoh dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Bapak Ibu bisa mengklik ilmu kesehatan. Kemudian untuk program studi, di sini disesuaikan dengan pemohon, di mana program studi yang ada. Contohnya di sini dari Fakultas Ilmu Kesehatan ada D3 Kebidanan, D4 Keperawatan Anestesi, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kebidanan, dan Pendidikan Profesi Bidan. Selanjutnya ada luaran Tridharma Perguruan Tinggi, di mana pilih salah satu yang sesuai dengan judul pencatatan hak cipta Anda, di mana luaran Tridharma Perguruan Tinggi yang Anda lakukan atau Ibu Bapak hasilkan, ini bisa berupa dari pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Selanjutnya untuk jenis ciptaan karya yang Bapak Ibu hasilkan, di sini ada karya tulis yang bisa Bapak Ibu sesuaikan ada di bagian mana. Kemudian untuk jenis ciptaan karya seni seperti yang ada tertera, Ibu Bapak bisa sesuaikan dengan hasil ciptaannya. Kemudian ada jenis karya audiovisual jika hasil ciptaan dari Bapak Ibu semuanya berupa video dan lain sebagainya. Sehingga disesuaikan masuk di jenis karya apa. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi judul, di mana judul ini harus sesuai dan sama dan dituliskan secara tepat dan benar. Selanjutnya ada deskripsi atau uraian singkat ciptaan dituliskan dari judul yang dibuat. Kemudian setelah itu ada pengisian negara pertama kali diumumkan. Karena di sini kita berada di Indonesia, nanti Ibu Bapak bisa klik di Indonesia. Atau bisa jadi mungkin berada atau pertama kali diumumkan di negara lain. Nah, silakan diisikan di tulisan yang lain. Selanjutnya ada kota pertama kali diumumkan. Nah, ini bisa disesuaikan apakah di Bandung atau di kota yang lainnya. Nah, terkait dengan surat pengalihan hak cipta, ini diharapkan untuk diupload dengan file dalam bentuk Microsoft Word, dan untuk surat apabila Ibu Bapak belum pernah memiliki surat pengalihan hak cipta, Ibu Bapak bisa mengklik di link tersebut, kemudian nanti akan muncul contohnya. Nah, untuk file surat pengalihan ini akan saya berikan contoh di mana untuk surat pengalihan hak cipta ini harus diisi secara benar dan tepat. Karena di sini akan terlihat siapa saja anggotanya dan beralamat di mana. Nah, kemudian untuk contohnya apabila anggotanya satu atau lebih dari satu, silakan dilengkapi, kemudian alamat harus sesuai dengan KTP. Contohnya di sini ada terdapat alamat di jalan mana, kemudian RT RW, kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten atau kota, kemudian ada provinsi dan kode pos. Saya harap untuk alamat ini dilengkapi agar mempermudah kami di divisi untuk mengambil atau melakukan penginputan. Kemudian setelah itu ada di bagian paling bawah, di mana di sini Ibu Bapak harus mengisikan hak cipta ini berupa apa, kemudian judulnya apa. Kemudian apabila sudah tepat dan benar, selanjutnya yang terakhir adalah di bagian tanda tangan dan materai atau materai. Untuk
Pencipta ini diharapkan semuanya ada tanda tangannya, di mana diwajibkan tanda tangan ini berada atau menempel di materai tempel atau e-materai. Dan untuk maksimal materai, ini maksimalnya adalah 4 tanda tangan. Jadi kalau misalnya ada lebih dari 4 orang, berarti harus menambahi atau menambahkan materai atau materai tempel seperti itu. Nah, ini untuk contohnya, untuk saya tampilkan untuk materai. Jadi tanda tangan biasanya tidak bisa terlalu dekat ya, tapi setidaknya bisa menempel sedikit. Kemudian untuk materai tempel ini diharapkan atau wajib untuk tanda tangan itu nempel di materai. Nah, kemudian setelah itu dicantumkan namanya. Nama pertama siapa, dua siapa, dan seterusnya. Kemudian untuk tanda tangan dari Ketua Divisi Hilirisasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Bakti Kencana nanti akan diisikan oleh staf dan divisi. Nah, selanjutnya kita kembali ke bagian link pencatatan di mana setelah link atau surat pengalihan hak cipta ini sudah lengkap, kemudian diupload di bagian surat pengalihan hak cipta. Selanjutnya setelah itu disarankan untuk melengkapi scan KTP pemohon, di mana scan KTP ini harus lengkap semuanya dan benar. Apabila ada KTP yang kurang, nanti divisi atau admin nanti akan melaporkan atau berkoordinasi oleh pemohon. Nah, untuk scan yang sudah dilengkapi itu bisa diupload di link tersebut. Nah, kemudian setelah itu, selanjutnya yang terakhir adalah hasil ciptaan yang akan diajukan. Nah, untuk hasil ciptaan yang akan diajukan, ini catatan bagi semua sivitas UBK, Bapak Ibu semuanya, sudah bisa dan berpusat langsung mencatat dan mendaftarkan ke Divisi Hilirisasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Bakti Kencana dan tidak perlu untuk membuat akun sendiri dari awal karena sudah kami fasilitasi. Nah, untuk apabila ada pertanyaan, nanti bisa menghubungi ke nomor WA tersebut atau bisa bersurel atau mengirimkan surat melalui email ki@bku.ac.id. Terima kasih. Apabila sudah selesai semuanya, Ibu Bapak silakan klik kirim dan kami akan mengkomunikasikan untuk proses selanjutnya sudah sampai di mana. Cukup sekian, terima kasih.